Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Semoga selalu disehatkan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit yang ada. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi, serta kita akan membedakan antara nabi dan rasul. Oleh sebab itu, silahkan disiapkan buku pendidikan agama Islamnya halaman 45 dan 46. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Dan siapa saja yang termasuk ke dalam Rasul-Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi mempunyai dua kata. Yang pertama ulul dan yang kedua azmi. Ulul mempunyai arti yaitu memiliki atau mempunyai. Sedangkan azmi adalah keteguhan atau kesabaran. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Para Rasul-Rasul Ulul Azmi ini menanggung beban yang lebih berat dari para Rasul-Rasul yang lain. Karena dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala mempunyai berbagai banyak rintangan yang dihadapinya. Lalu, siapa saja para Rasul Ulul Azmi itu? Para Rasul-Rasul Ulul Azmi ini ada 5. Yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini termasuk Rasul yang menyandang gelar Ulul Azmi. Karena kesabarannya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kaum yang lebih senang menyembah patung berhala daripada mengikuti ajarannya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh ini telah berdakwah sekitar 950 tahun. Namun, hanya 11 orang saja yang mau mengikutinya. Sedangkan yang lainnya mengejek, menyela, bahkan menyakiti Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an ikut mengejek, ikut mencela, bahkan ikut menyakiti Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang kedua yang menyandang gelar Ulul Azmi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ini menyandang gelar Ulul Azmi karena kesabarannya menghadapi umatnya dan raja yang zalim yang bernama Raja Namrud. Bahkan beliau sampai dibakar hidup-hidup oleh mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan mendinginkan api yang membakar tubuhnya. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam juga termasuk Rasul yang menyandang gelar Ulul Azmi karena kesabarannya menghadapi kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini dikenal sebagai kaum yang suka membangkang dari aturan-aturan Allah. Selain itu, beliau juga dihadapkan dengan Raja Fir'aun yang terkenal sebagai raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia sangat menentang ajaran Nabi Musa, bahkan mengutus tentara Fir'aun mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya untuk membunuhnya. Tetapi Allah menyelamatkan mereka dengan dapat berjalan di antara laut yang dapat terbelah. Sementara Raja Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasul yang menyandang gelar Rasul Ulul Azmi adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa
mendapat gelar ulul azmi karena kesabarannya menghadapi umatnya yang tidak terima banyak orang yang beriman dari kalangan orang-orang fakir, dari golongan orang-orang miskin. Bahkan mereka mau membunuh Nabi Isa, mau menyalib Nabi Isa, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Dengan apa? Dengan mengubah wajah salah satu umatnya yang membangkang mirip dengan wajah Nabi Isa. Sedangkan beliau diangkat oleh Allah ke surga. Terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk dalam jajaran Rasul-Rasul Ulul Azmi. Karena kita tahu sendiri, sejarah Islam dan kenabian telah banyak mencatat kesabaran Nabi Muhammad dalam menghadapi cacian, dalam menghadapi hinaan, dalam menghadapi siksaan kaum kafir Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mau berencana membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ada Allah yang menyelamatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah 5 rasul yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul ulul azmi. Rasul-rasul yang 5 ini adalah rasul-rasul yang paling kuat, adalah rasul-rasul yang paling tabah, yang paling sabar dalam menghadapi kaumnya demi menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Semoga kita dapat mewarisi seluruh kesabaran mereka dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa saja persamaan dan perbedaan antara nabi dan rasul. Apa saja persamaan dan perbedaan antara nabi dan rasul? Persamaan antara nabi dan rasul. Persamaan antara nabi dan rasul yang pertama, nabi dan rasul adalah laki-laki yang diutus oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nabi dan rasul mendapatkan wahyu. Yang ketiga, nabi dan rasul ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para nabi dan rasul ini bersifat maksum. Maksum itu artinya para nabi dan rasul ini terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatannya. Yang terakhir, para nabi dan rasul ini sama seperti manusia biasa. Mereka minum, mereka makan, mereka mempunyai keluarga, dan sebagainya. Seperti umumnya manusia biasa. Adapun perbedaan antara nabi dan rasul adalah jika nabi ialah seorang laki-laki yang diberi kelebihan oleh Allah, yang diberikan wahyu oleh Allah, tapi wahyu dan kelebihan yang diberikan oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk umatnya. Contohnya siapa? Contohnya adalah
Nabi Khidir dan Nabi Sis. Nabi Khidir dan Nabi Sis ini adalah seorang nabi. Namun, Nabi Khidir dan Nabi Sis bukan rasul. Sedangkan para rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan saja untuk dirinya sendiri, namun Allah memerintahkan untuk menyampaikan apa saja yang diwahyukan oleh Allah kepada para rasul untuk disampaikan kepada para umat-umatnya. Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Jika nabi diberikan wahyu oleh Allah, namun tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, dan rasul adalah yang diberikan wahyu oleh Allah dan wajib menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Adapun selebihnya, kalian bisa melihat perbedaan nabi dan rasul di bawah ini. Itulah penjelasan tentang para rasul-rasul ulul azmi dan perbedaan dan persamaan antara nabi dan rasul. Selanjutnya, kalian isi uji kemampuan halaman 47 dan 48. Silakan kerjakan bagian A dan bagian B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.